Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan segera mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Mir, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam yang terhormat Bapak Sekretaris Dijen Pendidikan Vokasi, yang kami hormati Bapak Direktur SMK, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Direktur Kursus dan Pelatihan, Bapak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Studi, serta seluruh koordinator dan subkoordinator dan staf di lingkungan Dijen Pendidikan Vokasi. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Baik, selamat datang pada kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada malam hari ini, Selasa 9 Maret 2021. Jadi kegiatan ini juga bisa dilihat melalui channel YouTube Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Perkenalkan, saya Habib Prastio yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Henry Tambunan, untuk bisa memberikan sambutan kepada kita untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Henry Tambunan. baik. Terima kasih, Mas Habib, moderator. Maaf, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak-Bapak Direktur, yang saya hormati para narasumber, Dr. Imran Pambudi, MPHM, Koordinator Subdit Tuberkulosis Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Fitria Agustina, Pengelola Poliklinik pada Setdijen Pendidikan Vokasi, serta Bapak Ibu sekalian, para pegawai di lingkungan Satker Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentunya kegiatan sosialisasi dan penjelasan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini kami anggap penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman terhadap persepsi seluruh pegawai. Tentunya kegiatan vaksinasi ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi dan tindakan pencegahan luasnya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan seperti kita ketahui telah banyak menelan korban, baik yang terpapar COVID maupun yang meninggal dunia. Tentunya selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun itu, banyak dampak yang telah ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Di antaranya pelaksanaan tugas-tugas kita tentunya sedikit banyak terpengaruh dan terganggu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas capaian program maupun kegiatan. Selain itu, secara makro juga berdampak pada perekonomian nasional khususnya, kemudian juga berdampak terhadap fungsi-fungsi pemerintahan, bertambahnya pengangguran,
Tentunya karena beberapa perusahaan harus menghentikan produksinya. Kemudian di kita sendiri beberapa kali telah melakukan pengalihan anggaran, realokasi, refocusing, dan sebagainya, sehingga tentunya sangat menyita perhatian kita ketika kita menghadapi pandemi ini. Kita harus banyak menyesuaikan pola kehidupan kita, pola kerja kita. Jadi yang selama ini mungkin biasanya harus di kantor, tetapi kita harus mengurangi, ya, bahkan sampai harus 25% yang hadir di kantor. Bahkan mungkin di dalam beberapa kesempatan kita harus lockdown, karena mungkin beberapa kita terpapar, sehingga untuk mencegah itu yang lebih efektif adalah kita lockdown dulu dalam beberapa hari. Dan tentunya berbagai aktivitas kita juga sehari-hari pengaruh dengan adanya pandemi ini. Berbagai upaya juga telah kita lakukan dalam menghadapinya, namun sebagaimana kita ketahui sampai hari ini, pandemi ini belum juga berlalu, walaupun memang sedikit banyak ya sudah mulai berkurang, dan tentunya kita selalu berdoa agar semakin berkurang, dan kita berharap tidak beberapa lama lagi pandemi ini sudah berlalu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa di kantor kita telah tersedia jadwal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pegawai, dan khusus untuk lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan dilaksanakan besok tanggal 10 Maret 2021 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita harus mendukung pelaksanaan dan mensukseskan program ini. Kita perlu memahami apa manfaat vaksinasi ini dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya nanti. Tentunya narasumber kita yang kompeten, yang sudah hadir di hadapan kita, akan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kita sendiri. Kami berharap bahwa informasi yang tepat tentang pelaksanaan vaksinasi ini tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Ya. Untuk itu, kami berharap seluruh pegawai dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh agar pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, kami berharap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi seluruhnya kita mendapat giliran untuk divaksinasi. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti mungkin para narasumber akan menjelaskan, ya. Tapi sekali lagi mohon kepada teman-teman semua bahwa ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi pandemi ini dan dapat mengemban tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami ucapkan terima kasih yang pada malam hari ini telah berkenan memberikan berbagai informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kami, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sesditjen Pendidikan Vokasi yang telah memberikan sambutannya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, saat ini vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Pemerintah pun mulai menjadwalkan program vaksinasi guna menekan angka kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat.
Jadi jika Anda termasuk dalam kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi malam ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Imran Pambudi, MPHM, Koordinator Program Tuberkulosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Bapak Dr. Imran. Selamat malam Mas Habib. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk hadir, bisa berbagi informasi kepada kami. Baik, sebelumnya saya informasikan bahwa acara pada malam hari ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pak Imran. Kami juga persilakan kepada para peserta yang sudah hadir, baik melalui Zoom meeting maupun di channel YouTube Dijen Pendidikan Vokasi. Apabila ingin berpartisipasi, bisa menuliskan di kolom chat, yang insya Allah nanti akan kita bacakan untuk bisa dijawab langsung oleh Pak Dokter ya, Pak Imam ya, Pak Imran ya. Boleh, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dokter, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Habib. Pak Ses, ya, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Salam sehat tentunya. Terima kasih kepada jajaran dari Direktorat Jenderal Vokasi ya, yang telah mengundang saya untuk bisa memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan vaksinasi ini memang agak jauh nih hubungannya dengan jabatan saya, karena saya di Kemkes menjadi koordinator untuk program pengendalian penyakit tuberkulosis. Tetapi memang di dalam rangka mengejar vaksinasi COVID-19 ini agar bisa memenuhi target, maka hampir semua koordinator di Ditjen P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, itu bertanggung jawab untuk membantu penyelenggaraan vaksinasi di kementerian dan lembaga terkait. Dan tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana mempunyai pegawai yang termasuk yang sangat banyak gitu ya, hampir 8.000-an lebih gitu. Itu menjadi sasaran vaksinasi yang perlu kita prioritaskan. Dan kebetulan saya ditunjuk untuk membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pendidikan, begitu pula yang kemarin, 2 minggu lalu, pada saat Pak Presiden mengunjungi vaksinasi bagi guru di SMA 70. Itu mungkin perkenalan sejenak bagaimana saya bisa dari TBC masuk ke COVID, begitu ya. Baik, saya akan masuk ke presentasi saya. Bisa dilihat ya, Mas Habib? Siap, jelas Pak. Bagus ya, baik. Yang Bapak sekalian, mengapa sih kok kita itu perlu divaksinasi? Apa itu vaksinasi? Bapak sekalian, vaksin ini dapat mencegah beberapa penyakit menular yang berbahaya. Contohnya adalah beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kita itu ada namanya PD3I. Jadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit-penyakit itu antara adalah campak, polio, hepatitis B, TBC, difteri, dan lain-lain. Bahkan untuk kanker pun itu juga bisa kita cegah. Dan salah satu kanker yang bisa kita cegah adalah kanker serviks. Di mana kanker serviks ini memang sebagian besar diakibatkan oleh infeksi virus HPV ya. Human Papilloma Virus. Begitu pula dengan hepatoma. Kanker pada hepar. Itu juga bisa kita cegah dengan memberikan
vaksinasi hepatitis B. Nah, Bapak sekalian, yang sering kita, mungkin teman-teman Bapak sekalian sering mendengar apa itu herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi Bapak sekalian, ketika sebagian besar kelompok masyarakat yang rentan itu diberikan vaksinasi, maka penyebaran patogen itu bisa dibatasi di populasi tersebut. Jadi orang-orang yang mempunyai kekebalan kelompok itu menjadi benteng bagi orang-orang atau individu-individu yang mereka tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Dengan kekebalan kelompok ini, maka kelompok masyarakat yang tidak dapat divaksin, misalnya ada bayi baru lahir, kemudian lansia, dan orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang kontraindikasi itu dapat segera terlindungi. Dan di Indonesia, sejarah untuk vaksinasi itu sudah cukup lama. Jadi kita sudah bisa melakukan eradikasi cacar, penyakit cacar pada tahun 1974. Kemudian tahun 2014 kita memperoleh penghargaan lagi, yaitu dengan Indonesia untuk kekebalan kelompok tadi, herd immunity, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Nah, pada orang-orang yang sudah diberikan vaksinasi COVID ini, maka apabila mereka nanti umpamanya masih juga terkena COVID, maka akibatnya, gejalanya itu tidak seberat dan tidak sefatal dari orang-orang yang tidak divaksinasi COVID. Jadi reaksinya tidak sehebat orang-orang yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Berikutnya adalah vaksin ini bisa melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya, artinya adalah mungkin sama seperti di pendidikan kebudayaan. Dengan adanya pandemi ini, maka sekolah banyak yang tutup, atau sekolah tutup, sehingga pelajaran itu dilakukan secara online. Tentu saja beda yang ditangkap oleh para peserta didik antara yang online dengan yang offline. Ya, begitu pula dengan yang sistem kesehatan. Dengan adanya pandemi ini, maka kunjungan masyarakat ke Pasienkes itu menurun drastis. Orang-orang menjadi takut untuk datang ke Vaskes, sehingga nanti kalau orang-orang ini datang ke Vaskes, itu sudah dalam kondisi yang berat, sehingga susah untuk ditangani. Dan yang keempat adalah dengan diberikannya vaksin ini, maka produktivitas bisa meningkat dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Bapak sekalian, vaksin yang kita gunakan ini namanya adalah Sinovac, ya, atau Sinovac itu produksinya, nama produsennya Sinovac, tapi nama vaksinnya sendiri adalah CoronaVac. Jadi sama dengan kayak pabriknya kayak Toyota gitu ya, tapi nama mobilnya adalah Kijang gitu ya, seperti itu. Ini sudah mendapatkan rekomendasi dari BPOM, ya. Dan tidak usah diragukan, karena BPOM Indonesia itu mempunyai kredibilitas yang tinggi. BPOM Indonesia ini ratingnya atau peringkatnya itu setara dengan FDA yang ada di Amerika juga. Jadi jangan diragukan kredibilitasnya BPOM Indonesia. Kemudian untuk memastikan
vaksin ini halal, maka fatwa Majelis Ulama juga sudah menyampaikan hal tersebut. Sehingga vaksin yang akan disuntikkan kepada Bapak dan Ibu sekalian besok itu insya Allah aman dan halal. Kenapa saya katakan yang akan disuntikan besok? Karena setelah ini mungkin akan ada beberapa merek lain yang masuk di Indonesia. Selain dari Sinovac, ada juga yang AstraZeneca yang kemarin baru datang dari ke Indonesia juga, itu nanti akan digunakan juga. Tapi yang besok digunakan adalah mereknya Sinovac. Bapak sekalian, saya kira ini perlu saya sampaikan juga bahwa jangan ragu, karena kami memilih vaksin COVID-19 itu juga tidak sembarangan. Pemerintah Indonesia tidak sembarangan di dalam memilih vaksin COVID-19. Karena vaksin yang kita pilih ini harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, aman. Tidak ada efek samping yang berat. Ya, kalau efek sampingnya nyeri-nyeri, pegel di tangan, ya itu masih ringan. Kemudian efikasinya idealnya adalah 70%, tapi minimal 50%. Lama perlindungannya panjang, setidaknya sekitar 1 tahun. Stabilitas penyimpanan, jadi suhunya antara 2-8 derajat Celcius. Ini penting kami sampaikan karena tidak semua vaksin itu bisa disimpan di 2-8 derajat Celcius. Ada yang menyimpannya harus di suhunya minus gitu ya, sama seperti Pfizer segala macam itu minusnya minus 70 kalau nggak salah. Jadi kalau minus 70 bawanya susah. Indonesia panas kayak gini gitu kan. Nah, sehingga kita khawatirkan kalau kita membeli vaksin-vaksin yang susah penanganannya, malah nanti mempersulit distribusinya. Kemudian kemasannya juga multidose. Kenapa kok artinya multidose itu adalah satu vial, satu botol, itu bisa digunakan untuk 10 orang atau 10 dosis. Karena dengan satu vial ini bisa 10 dosis, maka volume itu bisa jauh berkurang. Karena hubungan volume ini adalah dengan penata laksanaan limbahnya. Kemudian bagaimana membawa, itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Membawa 100 dosis ya, antara satu vial isinya 10 sama satu-satu itu beda banget ya cara membawanya. Kemudian platformnya harus sama. Artinya jangan ada yang satunya pakai suhunya minus 70, satunya 2-8 gitu ya. Sehingga menyulitkan manajemen vaksinnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah harus ada persetujuan penggunaan dari BPOM. Bapak sekalian, bagaimana prinsip-prinsipnya? Pertama adalah vaksinasi ini dilakukan oleh nakes yang sudah dilatih, baik dokter, perawat, atau bidan bisa. Kemudian pelayanan vaksinasi ini sebenarnya dapat dilakukan di puskesmas dan jaringan pelayanannya maupun di rumah sakit. Tapi sekarang untuk mempercepat vaksinasi maka dilakukan di tempat kerja seperti yang besok kita lakukan. Pelaksanaan di tempat massal ini tetap harus mengindahkan standar-standar pelayanan yang berlaku. Tidak boleh karena massal maka kita lakukan
sebisanya gitu ya. Jangan, kita harus punya standar-standar. Kemudian sebelum dilakukan vaksinasi, sebelum dilakukan penyuntikan, maka dilakukan dulu screening atau penapisan terhadap status kesehatannya, sehingga kalau memang tidak bisa, ya bisa ditunda atau memang tidak boleh diberikan. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak sekalian, sebelum, selama, dan setelah divaksin, itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah pentahapan vaksinasi. Jadi kita itu punya total sasaran 181,5 juta sasaran vaksinasi, dan diharapkan oleh Pak Jokowi semua ini bisa selesai pada tahun 2020. Dan tadi siang saya melihat baru 4,3 juta orang yang sudah divaksin. Ya, jadi ini siapa yang divaksin adalah ini petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Ini totalnya baru sekitar tadi 4,3 juta. Jadi masih banyak sekali yang belum. Dan kita patut bersyukur Bapak sekalian bahwa Indonesia ini sudah mendapatkan vaksin. Jadi kita sudah punya sekitar kalau nggak salah 90 juta dosis ya nanti dari tahun pertama. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain tetangga kita, seperti Singapura dan Malaysia, mereka tuh malah belum mendapatkan vaksin sebanyak Indonesia. Ya. Orang-orang masyarakat di Malaysia belum bisa mendapatkan vaksinasi. Seperti warga Indonesia. Lansia pun kita sudah vaksinasi. Jadi kita harus merasa beruntung bahwa pemerintah sudah mensecure vaksin yang diproduksi di Cina maupun di Amerika atau di negara-negara lain untuk kepentingan Indonesia. Bapak sekalian, mana saja tempat-tempat yang bisa melakukan pelayanan vaksinasi? Pertama jadi puskesmas, kemudian klinik-klinik yang sudah terafiliasi, rumah sakit, kantor kesehatan pelabuhan, dan pelayanan massal, seperti yang akan dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah alurnya, Bapak sekalian. Nanti mungkin Fitri akan menyampaikan lebih detail. Jadi pertama, Bapak dan Ibu sekalian akan masuk di meja registrasi. Jadi kalau di gedung A itu meja registrasinya ada di depan tuh, di depan plaza, dibuat tenda oleh panitia situ. Kemudian masuk ya, kemudian nunggu di situ untuk dipanggil. Ya, kemudian masuk di meja A1. Di situ nanti dicocokkan apakah namanya cocok dengan KTP. Jadi mohon besok harus membawa KTP. Karena kalau nggak ada KTP-nya dan namanya punya salah, itu kita tidak bisa membetulkan. Dan dari kejadian juga ada beberapa yang saya lihat sendiri tidak membawa KTP, akhirnya disuruh kembali karena nggak bisa melakukan verifikasi. Ya. Jadi wajib membawa KTP. Kemudian yang kedua adalah masuk ke meja 2 atau screening, di mana di situ dilakukan pemeriksaan fisik ya, dan melakukan anamnesis. Ditanya apakah punya resiko, kemudian apakah ditensi ya. Di situ dilakukan ada 4 pemeriksaan, yaitu anamnesa, ditanya, kemudian dilakukan tensimeter, mengukur tekanan darah, kemudian diukur SpO2. Adalah SpO2 itu adalah berapa kadar oksigen yang berada di tubuh, yang ada di darah, maaf. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan pemeriksaan suhu.
untuk memastikan Bapak dan Ibu tidak demam. Kemudian setelah terscreening dan oke, ya, lanjut ke meja vaksinasi. Bapak sekalian akan divaksin di lengan kiri. Di lengan kiri, bukan lengan kanan. Nah, untuk itu kami mungkin bisa sampaikan bahwa supaya vaksinasinya tidak ribet, maka besok mohon bisa menggunakan atau mengenakan pakaian yang mudah untuk dibuka lengannya, gitu ya. Mungkin bisa lebih longgar atau apa, gitu ya. Kalau ketat susah nanti untuk membuka. Jadi proses untuk vaksinasi itu lama untuk buka pakaian. Gitu. Ini harus kita isi juga. Dan yang keempat, nanti setelah disuntik, maka dia akan duduk dulu selama 30 menit untuk dilakukan observasi apakah terjadi efek samping. Ini harus kita pastikan. Dan setelah 30 menit aman, maka nanti Bapak dan Ibu sekalian diminta ke meja 4 untuk mendapatkan kartu imunisasi. Bapak sekalian, apa saja hal-hal yang membuat vaksinasi itu perlu ditunda? Pertama adalah demam lebih 37,5 derajat Celcius. Tadi harus ada termometer. Hipertensi, itu juga tidak bisa. Dengan ukuran 180/110. Ini tadi saya cek yang paling banyak ditolak itu adalah karena hipertensi. Jadi mohon Bapak sekalian yang memang mempunyai penyakit hipertensi, yang sakit hipertensi, itu mohon bisa mengkonsumsi obatnya pada pagi hari sebelum berangkat. Kalau tidak terregulasi, dia tahu sakit darah tinggi tapi tidak minum obat, akhirnya tensi tinggi, maka kita hanya bisa ulangi 1 kali di situ. Dan kalau pada saat pengulangan itu masih di atas 180, maka dengan sangat menyesal tidak bisa dilakukan vaksinasi pada hari itu. Orangnya disuruh pulang. Kemungkinan baru bisa besoknya lagi. Oleh sebab itu, kita ingin supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang tidak boleh juga adalah ada batuk pilek dan sesak dengan adanya riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID. Kemudian juga yang ditunda adalah para penyintas COVID yang sampai bulan Desember ya. Jadi Desember 31 itu masih artinya begini. Jadi paling lambat ya 3 bulan itu hitungannya Desember. Jadi kalau Desember masih Desember itu baru kena COVID, maka tidak bisa diimunisasi, divaksin pada besok ya, karena butuh waktu 3 bulan. Dan kenapa penyintas ini kok tidak boleh? Itu bukan karena masalah alasan keamanan, tetapi justru sebetulnya untuk masalah keadilan. Para penyintas COVID ya, ini masih mempunyai kekebalan terhadap COVID. Kalau saya baca di literatur, itu masih 6-12 bulan. Anggap aja 6 bulan. Ya. Jadi 6 bulan dia masih punya proteksi kekebalan untuk COVID-19 ini. Itu penyebabnya kenapa kita untuk penyintas COVID itu butuh atau diberi persyaratan 3 bulan kemudian. Kemudian masalah yang lain adalah terkait dengan hamil. Kalau orang yang sedang hamil tidak boleh divaksin COVID. Kemudian yang mempunyai penyakit kronis, paru, asma, penyakit kronis ini yang belum terkendali. Tapi kalau sudah terkendali, artinya terkontrol, ya, artinya kalau asma contohnya, sesak itu, tetapi dia sudah tahu, sudah membawa obat, ya, dan sering kontrol, itu aman. Para penderita penyakit kronis yang lain seperti jantung, ini juga
selama dia mengkonsumsi obat-obatan yang teratur, maka dia bisa. Kemudian yang nggak bisa juga adalah orang-orang yang dengan gangguan pembekuan darah. Itu juga tidak bisa. Kemudian yang memiliki penyakit autoimun sistemik. Contohnya adalah lupus ya. Penyakit lupus itu juga tidak boleh. Kemudian adalah terkait dengan epilepsi yang tidak terkontrol. Kondisi lain yang perlu ditunda adalah diabetes yang tidak terkontrol. Diabetes yang sampai lebih dari 400. Ya. Karena bahkan kemarin itu juga terjadi, orangnya setelah disuntik agak pusing gitu. Itu karena setelah ditanya bahwa dia mempunyai riwayat diabetes yang tidak terkontrol. Tidak terkontrolnya ini yang bahaya. Kemudian yang lain adalah bagaimana orang ini sudah mendapatkan vaksin yang lain kurang dari 1 bulan terakhir. Kami khawatir kalau injeksi dari vaksin yang lama ini akan mempengaruhi khasiat ya dari vaksin COVID yang besok diberikan. Kemudian kalau lansia, saya kira ada beberapa poin ya, yang nggak boleh ya, atau ditunda, yaitu kalau sulit naik 10 anak tangga, mudah lelah, mempunyai penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain, kemudian kesulitan berjalan, disuruh jalan 100 meter itu susah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah penurunan berat badan yang bermakna. Ini saya rangkum mana saja yang bisa menerima vaksin. Ya. Usia lebih dari 18 tahun, tidak hamil, tensi kurang dari 180/110, tidak ada demam, ya. Tidak memiliki riwayat alergi yang berat karena vaksin sampai bengkak. Contohnya, maksudnya gini, kalau Bapak Ibu sekalian setelah divaksin atau pernah divaksin, ya, kemudian terjadi bengkak ya, maupun sesak nafas, maka itu tidak boleh dilakukan vaksinasi pada periode yang sekarang. Kemudian juga orang-orang mempunyai penyakit-penyakit kronis seperti kanker, asma, dan lain-lain tadi, apabila mau disuntik, maka mereka memerlukan keterangan dari dokter yang merawat bahwa orang ini layak divaksinasi dan atau penyakitnya sudah terkontrol. Kemudian tadi yang sudah jelas vaksinasi lain itu seperti apa. Kemudian diabetes juga sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah bukan penyintas COVID selama 3 bulan terakhir. Nah, apa saja yang perlu disiapkan saat vaksinasi? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tetap harus memakai masker sesuai standar pada saat datang ke tempat vaksinasi. Membawa hand sanitizer, sudah makan pagi, istirahat malam yang cukup, memenuhi protokol kesehatan, dan membawa KTP. Jadi poin-poin ini saya kira penting untuk diingat dan dilakukan dan dilaksanakan. Terus kalian apa saja sih nyeri-nyeri kejadian pasca ikutan imunisasi? Kalau yang paling ringan ya, itu adalah ya, nyeri, bengkak ya, pada saat suntikan itu masih kondisi yang normal. Kemudian kondisi reaksi sistemik ya, bisa demam, nyeri otot, badannya lemah, dan lain-lain. Kemudian reaksi lainnya adalah reaksi alergi, reaksi hipersensitivitasnya. Ya, itu yang harus kita antisipasi juga. Nah, saya ambil dari salah satu koran, di sebelah kiri itu adalah
Prof. Chandra Yoga, mantan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Di situ beliau kemudian setelah dari Dirjen P2P, beliau menjadi konsultan di WHO Searo. Nah, Prof. Chandra ini menyampaikan, kenapa COVID-19 bisa positif meski setelah divaksin. Pertama adalah antibodinya itu belum terbentuk optimal. Teman-teman yang di bawah 60 tahun, proteksi optimal setelah divaksin COVID itu adalah 28 hari sejak suntikan pertama. 28 hari sejak suntikan pertama. Karena sebelum itu tubuh belum bisa membentuk antibodi dengan baik. Yang kedua adalah orang ini mungkin sudah terinfeksi sebelum vaksinasi dilakukan. Dan yang terakhir adalah tadi saya sampaikan bahwa nggak ada vaksin yang bisa memprotek 100%. Terus sekalian, di akhir paparan saya perlu sampaikan bahwa Kemkes telah menyiapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Dan pelaksananya dilakukan di berbagai vaskes, termasuk di layanan massal seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan terakhir adalah meskipun vaksinasi sudah dilakukan, tapi penerapan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, Mas Habib yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana vaksin COVID ini. Terima kasih. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak atas informasinya, luar biasa. Mungkin kita buka pertanyaan ya Pak ya, dari beberapa, sudah ada pertanyaan dari Slido. Yang pertama ada pertanyaan mungkin sudah bisa mewakili dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ya. Tadi kayak beberapa sudah terjawab oleh penjelasan Pak Dokter tadi ya. Ada satu Pak Dokter, di sini ada pertanyaan dari Mas Denny ya, dari Mas Denny di Setdijen. Akankah vaksin akan dapat melindungi dari mutasi dan varian baru virus corona seperti virus BB17, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi untuk vaksin COVID yang sekarang ini, yang merek Sinovac tadi ya, itu memang masih dalam dalam research ya. Kita belum tahu apakah dia bisa melindungi atau tidak. Karena ya tentu saja kita harus berkejar-kejaran kan antara vaksinasinya ya dengan mutasi virusnya. Jadi kan menurut saya jangan dipikirkan proteksinya untuk yang mutasi, tetapi kita proteksi dulu dari yang sudah ada ini. Ya, betul, Pak. Yang sudah nyata itu kita proteksi dengan menggunakan Sinovac, dan hasilnya cukup baik kok, antara 65 sampai 70% efikasinya untuk virus yang Sinovac, COVID yang strain ini. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin saya bisa gabung ya dari Mas Agung Prabowo, dari Ditsuslat, dan dari Bu Kartini. Dia menanyakan memang Pak, tadi sudah dijawab memang di bulan dari kalau sudah penyintas COVID di bulan Desember ya Pak ya. Beliau menyebutkan sampai dengan tanggal ya Pak ya, tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember Pak. Apakah itu bisa divaksin Pak, Dokter? Januari, tanggal berapa? 19 Desember ya? 23 Desember dan 19 Desember. Kalau 19 masih kurang masih kurang sedikit. Iya, karena itu nanti jadi begini. NIK itu kan ngeling kemana-mana. NIK nomor induk kependudukan itu. Dan pada saat kita di PCR, ya, itu kan juga ditanya tuh. Ya. Jadi begitu dia positif, itu langsung masuk tuh datanya. Nanti begitu dimasukin datanya,
ditolak pasti gitu kan, wah ini belum saatnya gitu. Gitu. Betul, Jadi betul. secara sistem bisa ditolak gitu. Baik. Baik, ini kita masih pertanyaan yang sebelum ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan sebelum dan sesudah. Jadi saya menanya yang sebelum dulu. Monggo. Baik, ini sebelum vaksin apakah perlu untuk tes antigen atau di swab dulu Pak? Atau misalnya tidak, bagaimana cara memastikan kalau kita dalam keadaan sehat dan sedang tidak terpapar COVID Pak, dokter? Ya, tidak perlu untuk melakukan swab atau rapid antigen, ya. Tidak perlu. Tidak perlu ya. Baik. Dan kita tidak usah memeriksa umumnya fototoraks segala macam. Yang penting di dalam pemeriksaan yang tadi dilakukan adalah dia tidak demam, tidak sesak, kemudian tidak tensinya baik, ya tidak sesak, sama tidak demam. Tiga itu pokoknya. Itu. Baik. Mungkin satu lagi ya Pak ya. Nah, kalau ini setelah divaksin ya, dari Mas Yudi dari Bagren yang vokasi, setelah divaksin apa yang terjadi dengan tubuh kita? Apa tindakan orang yang sudah divaksin? Maksud konteksnya itu aktivitas di rumah ya, kontak sosial atau dengan orang sekitar gitu Pak. Apakah ada hal-hal khusus setelah divaksin itu harus apa gitu Pak dokter? Ya, tidak ada perlakuan khusus. Jadi yang beberapa kali yang kami temukan justru vaksin ini membuat ngantuk, gitu. Ya. Bukan pingsan tapi ngantuk, gitu. Ngantuknya itu luar biasa katanya. Dan sampai 3-4 itu masih ngantuk. Ya. Artinya kalau yang seperti ini ya jangan nyoba gitu kan. Takutnya divaksinnya aman, tapi pulangnya nabrak gitu kan. Jadi itu individual sekali sama orang-orang. Tetapi tetap yang perlu kita lakukan, bisa sampaikan bahwa harus tetap 3M. Ya. Jangan karena merasa sudah divaksin, ya, jadi Superman, jadi Iron Man, tidak bisa kena tertular gitu ya. Tidak bisa sakit, jangan. Tetap lakukan 3M tadi, gitu protokolnya. Itu Mas. Oke, baik. Dan ada satu nih permintaan nih, dia masuk ke WhatsApp saya nih Pak. Dari Ibu Triana ya Pak ya, dari Ibu Triana menanyakan memang standarnya itu berapa kali Pak ya dilakukan vaksin, apakah cukup sekali seumur hidup atau seperti apa Pak dokter? Ya. Jadi untuk Sinovac ini vaksinnya perlu diulang, jadi kan 2 minggu kemudian ya. Jadi kalau untuk sasaran yang non lansia itu akan diulangi lagi 2 minggu kemudian. Kalau untuk lansia, dia akan diulangi lagi 4 minggu kemudian. Nah, kenapa ini dilakukan? Kok ada 2 minggu sama 4 minggu? Ini ternyata ada hubungannya dengan proses pembentukan antibodi. Nah, untuk yang belum lansia, ini proses pembentukan antibodinya itu lebih cepat. Sehingga dalam waktu 2 minggu, itu naik, kemudian kita booster lagi, sehingga pencapaian titik optimumnya itu sudah bisa didapat 4 minggu setelah suntikan pertama. Ya. Nah, sedangkan kalau lansia itu membutuhkan waktu yang lebih lama, 2 kali lebih lama, sehingga suntikan keduanya baru 1 bulan kemudian. Sehingga para lansia ini mempunyai proteksi minimum itu adalah 8 minggu setelah suntikan pertama. Begitu Mas Oki. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah banyak pertanyaan nih. Baik Pak Dr. Imron, terima kasih banyak atas waktunya yang telah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga cepat selesai Pak ya pandeminya Pak Dokter ya. Mas Alwi, satu lagi nih, ini kayaknya penting juga ini bagi ibu menyusui ya. Oh ya, siap, baik. Ya. Terima kasih. Tidak ada larangan untuk ibu menyusui ya, untuk divaksin. Baik. Berarti boleh Pak ya? Boleh ya. Boleh. Dan jangan kemudian ada kalau ibu menyusui setelah divaksin terus memberikan vaksinnya ditunda, itu jangan. Jadi lakukan saja.
seperti biasa. Jadi tidak ada persyaratan untuk ibu menyusui. Bahkan pada literatur yang saya baca, ada ibu-ibu menyusui ini yang divaksin, ibunya nanti akan bisa memberikan antibodinya ke bayi. Oh iya, betul. Bayinya itu malah nanti mendapat vaksinasi dari ibunya. Jadi lebih bagus gitu. Jadi jangan ada keraguan bagi ibu-ibu menyusui untuk tidak memberikan vaksinnya dan mendapatkan vaksinasi. Begitu, Mas. Dan kalau misalnya sudah divaksin itu, kita masih perlu minum vitamin, kemudian berolahraga tetap ya Pak ya? Masih Pak ya? Tetap saja, itu nggak ada jawabannya B gitu. Benar-benar tapi tidak ada berhubungan gitu ya. Silakan saja. Silakan saja. Oke, baik. Itu ya. Ini saya coba selipkan beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Iya, monggo Mas. Banyak banget ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Imron. Kami ucapkan semoga nanti Bapak besok hadir di acara vaksinasi kita besok. Ya, insya Allah saya hadir. Ya. Oke, baik. Cuman saya nanti akan muter-muter tuh Mas. Dari gedung A, gedung D ya gitu kan. Di tenda itu saya akan muter-muter. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kami ucapkan selanjutnya ya, kita masuk ke sesi selanjutnya terkait penjelasan teknis pelaksanaan vaksin di Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk materi sesi ini kita sudah hadir pengelola poliklinik dari Ditjen Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Fitri Agustina. Ibu Dokter, halo. Selamat malam Mas Habib, selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, Bu Dokter, untuk pemaparan berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Ihsan, bisa tolong dibantu Mas Ihsan? Baik, Bu Dokter. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi menerima penjelasan dari Dr. Imron, halo? Ya, halo, lanjut. Suaranya masih jelas nggak? Suaranya jelas banget. Okay. Suara jelas banget, Bu Dokter. Yang file yang kedua, Mas Ihsan. Ya, yang ini diperbesar. Oke. Bentar, Bu, lagi agak loading ya, Bu ya? Iya, Mas. Tadi setelah Pak Dr. Imron menjelaskan tentang medisnya, vaksinasi itu fungsinya apa, lalu apa yang harus dipersiapkan sebelum vaksin, apa yang dialami setelah vaksin, saya akan lebih menjelaskan apa yang kita lakukan besok. Maaf, ini tipe ya. Ini pensisikan pendidikannya tipe, maaf, enggak. Ya, dimaafkan Bu Dokter. Ya, besok peserta vaksinasi dari Ditjen Pendidikan Vokasi sendiri sejumlah 600 orang, terdiri dari PNS 375 orang dan PPNPN 225 orang. Kita akan bersama-sama dengan Badan Bahasa dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
yang akan melaksanakan vaksinasi besok, tapi dengan tempat dan waktu yang berbeda. Jadi untuk Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan waktu di sesi pertama dan kedua. Sesi pertama itu di Plaza Gedung A dan halaman Gedung A. Jadi di halaman Gedung A itu sudah berdiri 3 tenda. Tapi untuk sesi kedua kita mendapatkan tempat hanya di halaman Gedung A saja. Jadi yang untuk sesi keduanya, untuk plasanya ditempati oleh Badan Bahasa. Sementara untuk Ditjen Dikti mendapatkan tempat di Gedung D. Ini untuk Direktorat PTVP dan Mitra Studi yang juga sama-sama bertempat di Gedung D, mohon kesediaannya untuk jalan sedikit ke Gedung A ya, Bapak Ibu sekalian. Sambil olahraga ya Bu Dokter ya? Iya, sambil olahraga. Jadi bukan cuma sekedar turun lift, tapi jalan sedikit ke depan ke Gedung A. Nah, tadi Bapak Dr. Imron juga sudah menyampaikan tiap harinya ada 300, hari ini ada 300 sasaran penerima vaksin yang tidak hadir. Saya mengharapkan besok dari ke-600 sasaran yang sudah didaftar bisa hadir semua. Bahkan mungkin kalau memang ada yang belum terdaftar dan merasa untuk mendapatkan vaksin, silakan saja. Karena mungkin pada saat pendataan ada yang terlewat, jadi silakan saja untuk datang, nanti kita akan verifikasi secara manual. Jika memang layak untuk mendapatkan vaksin, akan kita berikan vaksin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penyintas COVID di Ditjen Pendidikan Vokasi berjumlah 110 orang. Jadi sudah banyak sekali teman-teman kita yang alumni yang pernah mengalami terkena COVID nih. 110 orang itu tentunya mereka mengalami masa-masa sulit pada saat mengalami infeksi, entah itu dari sakitnya sendiri atau mungkin tekanan sosial dari sekitarnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melindungi diri dan teman-teman kita dan keluarga kita dengan cara melaksanakan vaksinasi ini. Lanjut. Nah, untuk besok di lokasinya yaitu untuk set Ditjen bertempat di Plaza Ki Hajar Dewantara, sesinya pagi 8.30 sampai 11.30. Lalu untuk Direktorat SMK di halaman Gedung A jam 8:30 sampai sesinya sama. PTVP juga di sesi yang sama pagi bertempat di Plaza Ki Hajar Dewantara. Jadi yang di Plaza itu ada set Ditjen, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Itu bertempat di Plaza jam 8.30 sampai 11.30, lalu Direktorat SMK dan Direktorat Kursus di halaman, jadi di tenda-tenda yang 3 itu. Sementara untuk teman-teman yang honorer, diberikan kesempatan untuk vaksin pada sesi kedua siang hari di halaman Gedung A. Boleh dilanjut, kita lihat kriteria pegawai tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Imron. Mas Ihsan. Next, Mas Ihsan. Kayaknya ini ya, Bu Dokter ya. Kriteria ya, Bu ya? Kriteria ya, Bu Dokter. Pak, saya aja yang share. Oh ya. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan, kita alur pelayanannya jadi dari meja 1, ada meja 1A itu registrasi untuk
yang sudah terinput datanya di picker. Lalu jika tidak ada datanya di picker, maka diarahkan ke meja 1B untuk melakukan verifikasi registrasi manual. Dari meja 1B itu petugas akan memasukkan secara manual lalu dikembalikan ke meja 1A. Karena sudah terinput kan, kembali ke meja 1A, registrasi lagi, lalu lanjut ke meja 2 untuk dilakukan screening. Lalu di meja 3 dilakukan penyuntikan dan meja 4 pencatatan dan observasi serta pencetakan kartu vaksin. Nah, untuk besok ada meja 0, yaitu meja 0 ada di tenda di tengah-tengah di antara plaza dan lapangan rumput, itu ada meja 0 yaitu meja lapor diri. Jadi di situ nanti bisa mengambil nomor antrian dan absen. Nah, ini posisinya di sini di tengah-tengah antara plaza dan lapangan rumput. Jadi ada 2 tenda yang menghadap ke arah plaza itu meja pendaftaran untuk antrian yang di plaza, dan yang menghadap ke arah jalan yaitu antrian untuk pendaftaran untuk antrian di tenda-tenda di halaman. Nah, ini yang di halaman, ini tendanya seperti ini, ada 3 tenda. Jadi yang paling utara itu tenda 1, tenda 2, dan tenda 3. Jadi pada saat mengambil nomor antrian, Bapak Ibu akan diarahkan apakah akan ke tenda 1, tenda 2, atau tenda 3. Jadi Bapak Ibu yang di Direktorat SMK dan Kursus akan menuju ke sini nanti sesuai dengan nomor yang diarahkan. Nah, di dalam plaza ataupun di dalam tenda ada ruang tunggu. Ruang tunggu nanti silahkan mencari tempat duduk yang kosong, langsung ke depan saja, ke deretan depan. Nanti akan diarahkan oleh petugas yang di plaza ini ke jalur mana yang antreannya kosong. Apakah nanti ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, ataupun tim 6. Kalau yang di tenda akan langsung diarahkan menuju tenda berapa? Tenda 1, 2, atau 3. Nah, ini jalur antriannya seperti ini. Ini yang paling depan. Ya. Ini adalah meja 1. Yang paling depan meja 1. Di sini akan dilakukan registrasi. Meja 1 ini ada 2 orang, 1A dan 1B. Jika di meja 1A tidak ditemukan datanya, maka akan diinput oleh petugas di sebelahnya, di meja 1B. Lalu kembali ke meja 1A. Jika sudah selesai di meja 1, bergeser ke meja 2, agak ke belakangnya. Itu ada dokter di sini yang akan menensi, meriksa suhu, lalu menganamnesa, mewawancara apakah Bapak Ibu layak untuk mendapatkan vaksin, ataukah vaksinasinya ditunda, atau sama sekali tidak dapat divaksin. Yang sering terjadi adalah tensinya tinggi sehingga harus menunggu dulu. Istirahat dulu 10 menit, setelah itu ditensi ulang. Jika tensinya sudah turun, maka bisa lanjut untuk penyuntikan, dan jika tensinya masih tinggi, maka akan ditunda di hari berikutnya. Meja 3-nya seperti ini, pakai horden. Jadi jangan khawatir nanti ini ada biliknya. Jangan khawatir nanti ibu-ibu yang berhijab mungkin tidak ingin auratnya terlihat pada saat disuntik. Ini ada sketsel hijab sehingga tidak terlihat dari luar. Dan yang melakukan penyuntikan juga tenaga medis, baik itu dokter atau perawat yang sudah terlatih, sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat vaksinator. Biasanya proses yang agak lama itu kalau di meja 1 apabila datanya tidak ditemukan atau ada kendala jaringan. Sejauh ini alhamdulillah karena ada 6 jalur, 6 tim, jadi kalaupun ada satu yang mengalami gangguan masih ada di jalur lainnya yang bisa membackup. Begitupun kalau di meja 2 di screening biasanya agak lama karena
ada yang tensinya tinggi sehingga harus mengantri untuk mengulang tensi. Nah, kalau di meja 3 ini biasanya yang agak lama kalau baju yang dipakainya. Berarti sebelum disuntik harus kuatkan mental ya Bu Dokter ya? Iya betul, kuatkan mental. Iya. Bawa permen atau bawa apa gitu supaya pas di meja 3 bawa sapu tangan, jadi kalau keringat dingin bisa dilap dulu. Ya. Nah, di meja 4 ini yang memang prosesnya agak lama. Jadi setelah meja 3, setelah disuntik, kartu vaksinnya diserahkan kepada petugas di meja 4. Ya. Bapak Ibu menunggu di kursi observasi ini kurang lebih 30 menit. Selama masa observasi ini akan kita lihat apakah timbul reaksi yang langsung timbul. Biasanya yang paling sering dikeluhkan, pusing, mual, lemas, tapi itu biasanya bisa dikurangi jika persiapan tidurnya sudah cukup, makannya sudah cukup. Biasanya efek-efek samping seperti itu bisa dikurangi. Lalu setelah selesai dari sini, setelah selesai 30 menit, lapor kembali ke petugas dan akan dipersilahkan pulang jika memang tidak ada keluhan yang berat. Apa sih biasanya yang timbul reaksinya? Reaksi lokal itu di tempat suntikan kadang terjadi nyeri, kemerahan, bengkak. Yang paling sering sih pegel. Kalau sampai bengkak itu jarang sekali. Yang paling sering pegel. Kalau itu memang berasa sampai 1-2 hari setelahnya, makanya kita lakukan penyuntikan di lengan kiri yang tidak banyak dipakai beraktivitas. Kecuali kalau Bapak Ibu kidal disampaikan sehingga kita lakukan penyuntikan di lengan kanan. Kalaupun terjadi rasa pegal, itu bisa diatasi dengan kompres dingin ataupun minum paracetamol. Kadang-kadang juga terjadi demam, nyeri otot, nyeri sendi, lemas, dan sakit kepala. Reaksi alergi yang agak berat, ini sampai saat ini 2 hari pelaksanaan, alhamdulillah belum kita temukan yang reaksi alergi berat. Selama di masa observasi, kami tidak memperkenankan untuk makan dan minum karena memang di situ tempat banyak orang sehingga untuk membuka masker sangat beresiko. Jadi persiapkan sebelum tiba ke lokasi vaksinasi, minum yang cukup dan makan yang cukup sehingga pada saat diobservasi tidak kelaparan, tidak kehausan. Nah, kami sudah menyediakan juga ini ada ruang observasi khusus dan ada peralatan dengan tenaga medis dari rumah sakit. Ini mini ICU yang kita siapkan apabila ada peserta yang mengalami reaksi KIPI yang agak serius gitu ya. Sampai saat ini sih yang numpang tidur di sini keluhannya hanya pusing. Semoga tidak ada yang menderita KIPI serius. Kenapa kita membutuhkan vaksin ini walaupun ada resiko untuk terjadinya KIPI? Karena kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ini sebagian besar ringan dan segera sembuh dalam waktu 1-2 hari. Manfaatnya jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh Bapak Ibu, tapi juga oleh masyarakat, populasi masyarakat besar, karena melindungi diri dan melindungi orang di sekitar kita, terutama kelompok rentan yang tidak bisa untuk divaksin. Jika di sekitar kita ada kelompok rentan, dengan kita menjadi kebal, kita tidak membawa dan menularkan kepada mereka yang rentan terinfeksi. Nah, jika sudah selesai semuanya akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID. Dan di sini nanti dicantumkan untuk dosis keduanya tanggalnya tanggal berapa. Ini ini yang dosis pertamanya nanti akan dituliskan untuk dosis keduanya di tanggal berapa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Triana.
jika sampai 2-4 minggu tidak dilakukan vaksin kembali, bagaimana dampaknya? Jadi memang vaksin Sinovac ini butuh 2 dosis, Bu. 2 dosis itu untuk pembentukan antibodi yang optimal. Jika dalam waktu 2-4 minggu ini tidak dilakukan tambahan vaksin, maka dosis pertama ini dia kan harusnya naik gini ya grafiknya. Dan di minggu kedua atau minggu keempat itu dia butuh tambahan supaya dia terus naik. Jika dalam 2-4 minggu itu tidak dilakukan vaksin kembali, kenaikannya itu tidak akan optimal. Sehingga pembentukan antibodinya juga tidak mencapai target yang kita harapkan. Seperti itu. Baik, Bu Dokter. Kemudian ada pertanyaan juga dari Slido ya, Bu Dokter ya. Ya, silakan. Dari beberapa pertanyaan di sini saya coba gabung ya. Ada yang mungkin ada yang cuti sakit, kemudian ada yang pada saat mau ke situ mungkin tidak enak badan ya, Bu Dokter. Bagaimana cara prosedurnya untuk menjadwal ulang vaksinnya ini, Bu Dokter? Untuk penjadwalan ulang, kalau sakitnya itu yang sifatnya sementara, jadi bisa ditunda 1-2 hari, kita masih bisa ikutkan di hari berikutnya, karena yang selanjutnya kan masih ada hari Jumat. Tapi kalau memang yang kira-kira sakitnya lama atau kendala yang dihadapi itu lama, ini kan kalau nanti memang dosis kedua kita sediakan di Kemendikbud lagi, bisa ikut pada saat teman-teman yang lain melaksanakan dosis kedua. Ini sebetulnya saya juga belum bisa menjamin apakah dosis selanjutnya akan kita laksanakan di mana, karena kesepakatan dengan Puskesmas juga belum final. Ini kan sampai saat ini sebetulnya vaksin-vaksin ini diberikan pemerintah hanya di Puskesmas. Kalau kita melaksanakan vaksinasi massal seperti ini, seperti Pak Imron cerita tadi, setiap hari kita mengambil ke Puskesmas. Nah, apakah setelah ini klinik Kemendikbud diizinkan untuk menyimpan vaksin di kantor atau tidak, itu belum disepakati, sehingga saya juga belum bisa memberikan kepastian setelah ini akan di mana. Tapi yang jelas, kalaupun tidak bisa di kantor, bisa ke Puskesmas di tempat domisili masing-masing. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Kemudian boleh lagi ya Bu Dokter ya, sekalian. Iya, silahkan. Yang ditanyakan ya, ini ada beberapa pertanyaan juga. Ketika sedang haid itu, apakah bisa divaksin ya Bu Dokter? Bisa banget. Jadi tidak ada kontraindikasinya saat sedang haid, bisa divaksin. Kemudian tidak boleh saat sedang hamil. Jadi kalau haid justru jelas-jelas boleh. Nah, kalau nggak haid itu dipertanyakan dulu telat apa enggak. Oh ya, baik. Baik, kalau ada lagi ya, kalau misalnya divaksin itu disuntikan ke tubuh kita, dia nanya berapa cc ya untuk disuntikan? Cuma 0,5 cc, sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Jadi masuknya juga kalau banyak kan memang terasa pegelnya ya. Ini karena cuma sedikit, jadi sebetulnya nggak terlalu pegel. Baik. Baik, mungkin itu saja ya, Bu Dokter ya. Terima kasih banyak. Sebentar, ini kayaknya masih ada pertanyaan ke chat saya. Oh ya, silakan Bu Dokter. Izin bertanya dari Ibu Dwi Asmarina di PTVP. Izin bertanya untuk penyintas yang belum 3 bulan, bila hasil tes IgG antibodinya baik, apakah boleh ikut divaksin? Nah, tadi seperti dijelaskan Dr. Imron, ya. Dr. Imron sempat menjelaskan. Ya. Tadi sudah dipertanyakan ya Bu ya, tadi sudah ada. Jadi ya sebetulnya bukannya secara medis sebetulnya boleh, tapi secara administratif itu memang nanti ada pertanyaan bahwa kapan terkena COVID-nya. Nah, kalau belum 3 bulan itu nanti akan tertolak sistem. Cuman memang kadang-kadang kalau yang 3 bulannya itu hanya kurang berapa hari itu ya kita timbang-timbang kembali lah. Tapi tadi kalau kurang beberapa hari itu tadi Pak Dokter juga bilang katanya masih belum boleh ya Bu Dokter ya?
Nah, ya itu kadang-kadang juga jadi kontroversi. Ya. Ini Bu Dwi bertanya kaitannya dengan titer IgG antibody. Harusnya kan normalnya kalau yang belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin ataupun terinfeksi itu negatif. Tapi kalau sudah pernah terinfeksi, dia akan membentuk antibody. Nah, kalau antibodinya masih tinggi itu sebetulnya belum perlu divaksin. Tapi kalau antibodinya rendah ya dan sudah hampir 3 bulan ya kadang-kadang dokternya mempertimbangkan boleh atau tidaknya. Seperti itu Mas Habib. Baik. Kemudian ada satu lagi ya, boleh ya Bu Dokter ya? Ya, silakan. Ketika sudah divaksin yang kedua, nih pertanyaannya sudah langsung yang kedua ya. Apakah di setiap perjalanan itu masih membutuhkan swab antigen lagi ya Bu Dokter ya? Karena kan memang teman-teman di pusat ini memang mobilitasnya kan cukup tinggi gitu ya Bu Dokter ya. Seperti apa Bu? Sampai saat ini peraturan untuk swab antigen itu kan dari Kemenhub ya, itu belum dicabut. Jadi itu tergantung Kemenhub nanti, terutama kalau untuk perjalanan dengan transportasi umum, sepertinya kita menunggu perubahan peraturan dari Kemenhub. Jadi kalau untuk perjalanan masih dibutuhkan. Kalau untuk kegiatan, apakah masih dibutuhkan? Jika tujuannya untuk screening apakah ada yang negatif, apakah ada penderita asimptomatik, penderita COVID yang tidak bergejala, itu masih butuh. Karena divaksin sekali ini kan juga belum langsung otomatis kebal, jadi masih mungkin terinfeksi. Jadi silahkan saja untuk melakukan swab antigen. Oke. Kemudian Bu Dokter ada satu lagi dari Pak Lis nih ya. Kalau misalnya yang belum ikut vaksin besok, kapan yang akan divaksin ya? Tadi sudah dijawab ya tadi ya, Bu Dokter ya? Sudah. Nah, bisa nanti ikut hari Jumat ya Bu Dokter ya? Kalau bisa diikutkan hari Jumat. Kalau tidak bisa nanti apakah nanti akan diikutkan di event berikutnya atau kalau tidak ada event ya dicarikan puskesmas domisilinya. Oke. Baik. Kemudian dari pasar tanah nih satu lagi ya. Setelah divaksin apakah ada pantangan-pantangan Bu Dokter? Pantangannya tidak ada Pak. Boleh makan apa saja selama itu halal. Bebas ya? Selama halal dan thayyib boleh Pak. Yang penting halal dan thayyiban ya Pak ya? Iya betul, halal dan thayyiban. Baik, mungkin itu aja ya Bu Dokter. Terima kasih banyak. Maaf Mas Habib, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Eru. Dari Setjen. Apakah vitamin atau obat seperti simvastatin boleh diminum di malam sebelum vaksinasi besok? Saya kebetulan sedang minum meloxicam. Jadi obat-obat yang tidak boleh diminum dekat-dekat dengan vaksinasi itu obat-obat yang pengencer darah yang yang berat gitu. Jadi kalau cuma pengencer darah yang rutin seperti Aspilet satu tablet sehari itu masih boleh. Dan obat-obat yang rutin diminum seperti obat kolesterol, obat gula, obat jantung itu tetap diminum seperti biasa. Sudah itu dulu. Oh, satu lagi ada yang baru divaksin TT tanggal 16 Februari. Berarti belum sebulan. Jadi iya belum bisa divaksin ya Bu ya. Baik. Cukup ya, Bu Dokter? Ya, cukup. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dokter Fitri Agustina yang telah memberikan informasinya terkait pelaksanaan pemberian vaksin kita untuk besok hari. Silakan dipersiapkan kepada Bapak Ibu yang akan divaksin untuk esok harinya untuk mempersiapkan dirinya. Jangan lupa untuk sarapan tadi ya, itu penting sarapan dan minum secukupnya. Karena memang ketika kita sudah mengantri, ada sekitar 30 menit setelah divaksin, kita harus menunggu gitu ya. Mungkin menunggu efeknya gitu ya. Baik, maka berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Habib Prastio selaku moderator dan segenap panitia penyelenggara kegiatan pada malam hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara ini. Ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Salam sehat semuanya. Kita doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Igun, terima kasih Mas Habib. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ses. Terima kasih Dr. Fitria, Dr. Imran. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan mendengarkan malam ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mas, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih.